Cara membuat proposal. Dari awal kita lihat covernya. Di sini kan ada font yang merah. Pokoknya font yang merah itu boleh diubah. Dari pertama cover itu kita nulis nama brokernya. Di sini proposal SARS. Bisa di bawahnya itu kita taruh kepanjangannya. Kepanjangan dari SARS itu silaturahmi antar pengurus resamsi. Terus di bawahnya ada tahun pelajaran. Tahun pelajaran sama tahun periode kalian menjabat itu beda. Jadi tulis aja tahun pelajaran saat proker itu dilaksanakan. Terus kita lanjut ke halaman kedua. Halaman kedua ini ada halaman pengesahan. Di sini ada tanggal Hijriah sama tanggal Masehi. Terus pertama itu ada nama kegiatannya sama kayak tadi, kayak di cover. Terus di sini nama ekstrakurikulernya, ketua umum, sekretaris, bendahara umum. Terus kita tulis nih ketua pelaksana sama sekretaris pelaksananya. Misalnya yang jadi sekretaris itu Aisyah Sahwah. Nah, jangan lupa untuk ingat NIS-nya. NIS itu beda sama NISN. Kalau NIS itu nomor induk sekolah yang dikeluarin oleh SMA 6. Terus di sini ada ketua umum OSIS periode 2020-2021. Di sini ada ketua umum sama kayak yang di atas. Terus buat pihak yang mengetahui itu ada pembina resamsi yang akhwat dan ikhwan. Ingat, buat tanda tangan itu kita harus dari yang terendah, dari sekre, ketua pelaksana, terus ketua umum. Pokoknya terendah dulu baru jabatan yang paling tinggi. Di sini ada pihak yang menyetujui dari staf Wakasek bidang ekstrakurikuler sampai Wakasek bidang kesiswaan. Oh ya, buat info tambahan, kalau misalnya prokernya itu dilaksanain dari pengajuan pihak sekolah. Misalnya Wakasek minta buat dilaksanakan kegiatan ini, jadi biasanya ada tanda tangan tambahan. Jadi paling bawah di sini itu tanda tangan kepala sekolah. Jadi paling tinggi itu kepala sekolah, karena biasanya dananya itu minta dari sekolah. Terus halaman ketiga ada kata pengantar. Sebenarnya bukan halaman ketiga, dihitungnya masih Romawi kalau misalnya sampai daftar isi. Tapi kita bilang aja halaman ketiga ya. Kalau kata pengantar sebenarnya boleh kalian ubah tergantung sama kebijakan kalian. Tapi kalau nggak mau diubah juga nggak apa-apa. Terus jangan lupa di sini ada tanggalnya. Di sini ada daftar isi. Daftar isi nanti aku bakal bikin penjelasannya sama cara bikin daftar isi yang manual atau otomatis. Sebenarnya sih kalian bisa cari itunya juga caranya. Di sini kalau proposal itu daftar isinya kayak gini. Kalau LPJ lebih lengkap lagi dan banyak. Ada lampiran kalau LPJ, kalau proposal nggak ada lampiran. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Biasanya kalau pendahuluan ini dari latar belakangnya sesuai sama proker yang mau dibuat. Nih, misalnya kan ini tentang silaturahmi kan. Berarti kita nyari latar belakang tentang silaturahmi. Jadi harus diubah ya kalau latar belakang, jangan disamaratain sama proker yang lain. Terus daftar kegiatan itu biasanya kita pakai dalil. Kalau buat silaturahmi kan itu ya ada dalilnya. Nah, kita taruh. Terus visi SMA 6 biasanya selalu tertera di setiap proker kecuali proker Mubes. Terus di sini
ada dasar kegiatan dari silaturahmi itu sendiri. Terus biasanya di sini ada yang terakhir, ini tuh proker yang dibuat oleh divisi apa. Terus ini proker ke berapa. Nah, terus kita langsung ke maksud dan tujuan. Ya, kalian bisa tulis sendiri tujuan kegiatannya. Terus hasil yang diharapkan dari kegiatan ini apa. Nah, sasaran itu siapa aja sih yang bakal ikutan proker ini, dan siapa aja yang bakal kontribusi di proker ini. Mulai dari panitia, terus pesertanya ada berapa, kita harus hitung. Misalnya proker ini buat kelas 10 ada berapa totalnya, kita harus tanya tuh dan konsultasi ke Wakasek dulu, makanya butuh persiapan. Terus di sini karena ini SARS ya, jadi ada foramsi, pembinanya ada 2 orang karena akhwat dan ikhwan. Terus bapak atau ibu guru SMA 6 biasanya yang kasih sambutan kayak Wakasek. Jadi kita hitung nih total keseluruhan ada berapa, ada 86. Ini kan baru proposal, jadinya totalnya aja. Kalau misalnya LPJ itu beda lagi. Di sini kita kasih tahu manfaat dari diselenggarakannya kegiatan. Terus lanjut ke bab kedua. Di sini biasanya ada nama, bentuk, dan tempat kegiatan, temanya. Di sini kan nama kegiatannya SARS ya. Terus berhubung SARS itu gak punya tema pada kali ini, jadi jelasin SARS ini gunanya apa. SARS ini bla 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 gitu. Waktu dan tempat kegiatannya, misalnya harinya, tanggalnya. Dan ingat, penulisan proposal LPJ maupun surat itu harus sesuai dengan KBBI dan PUEBI. Jadi harus formal ya, dan harus benar katanya. Di sini berhubung kegiatannya online atau daring dalam jaringan, jadi dilaksananya melalui Zoom meeting, jadi di rumah masing-masing. Beda lagi kalau dilaksanain secara offline, itu ditulisnya SMA 6 Kota Bekasi. Seharusnya sih SMA 6 Bekasi aja sih. Terus di sini ada rundown-nya, susunan kegiatan dari awal, misalnya persiapan, terus sampai akhir kita tulis nih sampai selesai. Terus juga biasanya selalu ada sambutan. Nah, biasanya sambutan ini diawalin sama ketua pelaksana, wakil ketua umum OSIS. Jadi kan kalau misalnya bikin proker itu ada surat undangan tuh. Surat undangan itu buat ngundang sasaran-sasarannya biar datang ke proker tersebut dan memberikan sambutan. Terus di sini ada pembina. Biasanya pembinanya boleh 2 atau hanya perwakilan. Tergantung, misalnya prokernya itu cuman buat perempuan, akhwat, kita bisa ngundang pembina akhwat doang. Soalnya itu kan khusus akhwat ya. Kalau SARS ini kebetulan perwakilannya Bu Yuli. Jadi perwakilannya itu cuma 1 ya. Terus di sini dari guru dan Wakasek itu perwakilannya Bu Fridah. Terus pokoknya sampai akhir. Jangan lupa kalau misalnya di sini berhubung yang bikin rundown itu biasanya anak acara, ada tanda tangan dari koor seksi acara sama ketua pelaksana. Terus kita lanjut ke susunan kepanitiaan. Oh ya, di sini biasanya susunan kepanitiaan itu bisa dibuat sama ketua pelaksana, sama sekre, atau dari koor acara sama anggota-anggotanya. Jadi harus kerja sama tuh. Di sini kalau dari susunan kepanitiaan itu
ada penanggung jawab yang paling tinggi itu dari kepala sekolah, Pak Waluyo. Terus ada penasihat. Ini penasihatnya buat tahun 2021 sampai sekarang ya 2022 ini belum diubah. Kemarin Pak Usyef kan lengser ya. Jadi sekarang digantiin sama Bu Frida. Bu Frida ini Wakasek bidang kesiswaan. Nah, terus Bu Uis, terus Pak Paryono. Pokoknya kalau misalnya berubah tinggal diubah. Terus juga jangan lupa kalau misalnya diubah, pembakuannya itu harus diubah. Biar kalau misalnya mau bikin proker yang lain, gak usah diubah-ubah terus. Jadi pakai satu file pembakuan, jadi tinggal diganti yang merah-merahnya, yang font merah. Terus ada pembina resamsi. Terus lanjut ke susunan ketua pelaksana, PJ Akhwat pelaksana. PJ Akhwat ini bisa jadi kayak pengganti wakil gitu, tapi kalau Akhwat ditulisnya PJ Akhwat aja. Kalau misalnya cowok baru wakil ketua pelaksana gitu. Terus sekretaris biasanya ada 2 ya. Terus bendahara di sini ada seksi-seksinya. Ada seksi acara, ada seksi PHD. PHD itu publikasi, humas sama dokumentasi. Oh ya, kalau misalnya rapat itu biasanya dikasih tahu tuh desk jobnya. Kayak PHD itu ngapain aja, bikin poster, terus bikin BC-an buat pas acaranya berlangsung itu kapan, kan dikasih tahu kontak personnya gitu. Terus di sini ada anggaran dana. Biasanya ada jenis-jenisnya ya. Anggaran dana itu pemasukannya dari mana? Ada dari DAP yang paling sering, mungkin karena danusnya jarang ya. Kalian harus tahu DAP itu dana awal panitia. Biasanya setiap panitia itu patungan, ada pengeluaran. Nah, pengeluaran ini dibagi-bagi. Ada ATK, ada acara. Biasanya ATK nggak mungkin berubah. Bahkan ada proker yang cuman ngeluarin ATK sama acara doang. Biasanya banyak nih, ada konsumsi kalau misalnya butuh. Di dokumentasi biasanya dicetak foto ya. Kan biasanya dokum itu foto-foto panitia atau foto kegiatan atau foto bon tuh ya kan. Itu dokumentasi ada lagi. Di sini kebetulan cuman ATK sama acara. Biasanya nggak mungkin berubah sih di sini kalau ATK, proposal, map, beli map gitu-gitu kan. Dan jangan lupa di sini ada bendahara pelaksana sama ketua pelaksana, tanda tangannya. Kenapa? Karena ini pengeluaran. Jadi biasanya yang bikin anggaran dana itu anak acara sama bendahara tuh kerjasama. Kira-kira acara nih butuh apa? Misalnya butuh Zoom premium, jadi beli kan. Jadi bendaharanya nyatet dan bikin susunan pengeluarannya, apa aja yang perlu dibeli. Terus karena proposalnya simple dan gak perlu banyak keterangan, biasanya langsung penutup. Nah, di akhir itu kan penutup ya. Di sini ada kesimpulan sama harapan. Dan biasanya buat kalimat penutup itu nggak ada yang diubah, tapi di sini kalimatnya aja, kegiatannya apa yang diselenggarakan tinggal diubah. Terus kesimpulannya itu biasanya sesuai yang kalian dapat kesimpulannya. Misalnya boleh tanggalnya, diselenggarakannya kapan, terus sasarannya siapa aja, terus ini tujuannya apa. Jadi kesimpulan dalam 3 inti gitu kan. Boleh lebih juga boleh. Terus di sini harapannya sebenarnya ini boleh diubah juga, tapi
umumnya boleh pakai kalimat ini karena harapannya itu ini kan proposal mau diselenggarakan karena acaranya. Jadi harapannya apa buat acara ini, disetujui kah proposalnya biar nggak direvisi kan. Terus pokoknya kayak gitu ya. Pokoknya yang terakhir di sini ada hormat kami panitia pelaksana. Biasanya ini nggak usah ditandatanganin, kayak cuman keterangan dari semua pengurus Risamsi yang terlibat dalam acara ini.